Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas dan membahas kelas 5 tema 2 subtema 1 PB1 yang berjudul cara tubuh mengolah udara bersih. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah materi bahasa Indonesia tentang jenis-jenis kata tanya. Dalam sebuah teks bacaan biasanya terdapat sejumlah informasi atau berita yang terdapat di dalamnya. Untuk dapat menggali atau mencari informasi teks, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya termuat di dalam teks bacaan tersebut. Untuk mengajukan pertanyaan tentu harus menggunakan kata tanya. Jenis-jenis kata tanya dan penggunaannya. 1. Kata tanya apa? Yaitu untuk menanyakan sesuatu atau kondisi atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau hal yang dibahas. Contohnya, apa hewan yang dipelihara Salosa? Kemudian yang kedua adalah siapa? Gunanya adalah untuk menanyakan orang atau pelaku yang berkaitan atau terlibat dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang bertugas memberi makan burung merpati? Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Gunanya adalah untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Contoh, kapan ayah dan Salosa membeli burung merpati? Kemudian yang keempat, kata tanya di, ke, dan dari. Gunanya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa atau lokasi yang akan dituju. Contohnya adalah di mana letak sangkar burung merpati Salosa. Yang ketiga adalah kata tanya mengapa. Gunanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa burung menggunakan pundi-pundi udara saat terbang? Kemudian kata tanya yang selanjutnya yaitu bagaimana. Gunanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal atau cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh, bagaimana cara burung mengisi pundi-pundi udara saat terbang? Kemudian yang terakhir adalah kata tanya berapa. Gunanya adalah untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa kali burung merpati Salosa pernah lepas dari sangkarnya? Itulah beberapa jenis kata tanya dan penggunaannya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tujuan dari bernapas adalah untuk mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan gas sisa pembakaran yaitu karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses pernapasan akan menghasilkan energi untuk kegiatan hidupnya. Berikut ini beberapa sistem pernapasan pada jenis-jenis hewan. Yang pertama adalah sistem pernapasan serangga. Sistem pernapasan serangga disebut sistem trakea. Trakea merupakan pembuluh halus bercabang di seluruh tubuh serangga. Lubang pernapasan pada sisi tubuh serangga disebut spiraket. Kemudian yang kedua adalah sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang
Insang terdiri atas rigi-rigi insang, lembaran insang, dan lengkung insang. Lembaran insang berwarna merah dan tempat terjadinya pertukaran udara, sedangkan lengkung insang berwarna putih berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada katak atau amfibi. Katak termasuk amfibi karena dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Selama hidupnya, katak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Pada tahap metamorfosis inilah alat pernapasan pada katak juga mengalami perubahan. Tahap perkembangbiakan katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu. Berudu hidup di air dan bernapas dengan insang. Pada saat masih berbentuk berudu, insang katak berupa insang luar. Pada saat berudu mulai berkaki, tumbuh semacam lipatan kulit yang menutupi insang luar, sehingga terbentuk insang dalam. Setelah berubah menjadi katak dewasa, pernapasan dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Katak juga bernapas melalui kulit. Agar pernapasan melalui kulit dapat berlangsung baik, kulit harus selalu dalam keadaan basah. Kemudian selanjutnya sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan tanah yang pernapasannya melalui seluruh permukaan tubuhnya. Permukaan tubuh cacing tanah terdiri atas kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir. Kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan terjadinya pertukaran udara. Di bawah permukaan kulitnya terdapat kapiler-kapiler darah. Kapiler ini berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam kulit, lalu diedarkan oleh sistem peredaran darah. Sebaliknya, karbon dioksida yang terkandung dalam darah dilepaskan dan berdifusi keluar tubuh. Sistem pernapasan pada mamalia. Hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia air adalah paus, lumba-lumba, dan duyung. Yang selanjutnya adalah sistem pernapasan pada burung atau apes. Alat pernapasan burung atau apes terdiri atas lubang hidung, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru atau alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Burung yang dapat terbang biasanya memiliki alat bantu pernapasan yang berupa pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara pada burung memiliki fungsi antara lain membantu pernapasan pada saat burung terbang, mengatur berat jenis tubuh, dan memperkeras suara yang dihasilkan oleh siring. Pundi-pundi udara pada burung berjumlah 9 buah, yaitu sepasang pundi-pundi udara di leher, sepasang pundi-pundi udara di dada bagian depan, sepasang pundi-pundi udara di perut, sepasang pundi-pundi udara di dada bagian belakang, sebuah pundi-pundi udara di antara tulang selangka yang bercabang-cabang membentuk pundi-pundi udara antar tulang selangka. Yang terakhir adalah sistem pernapasan pada reptilia. Sistem pernapasan hewan reptil mirip dengan sistem pernapasan pada burung. Alat-alat pernapasan pada reptil terdiri dari lubang hidung, batang tenggorok, dan paru-paru. Fase pemasukan udara atau inspirasi dan fase pengeluaran udara atau ekspirasi pada reptilia terjadi melalui
mekanisme pernapasan yang sama dengan mamalia. Demikianlah pembahasan untuk hari ini, yaitu dari tema 2 subtema 1 TB1 pada kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hold me close till I get up. Time is